Gedung Asisten Residen Cilacap, saksi sejarah kolonial di Cilacap. Pada saat awal dibentuknya wilayah Karsidenan, Cilacap merupakan sebuah wilayah setingkat kecamatan yang memiliki wilayah yang luas, sehingga melalui Besalt nomor 10 tanggal 27 Juni 1841, wilayah Daya Luhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan sebuah afdeling sendiri dengan ibu kotanya Cilacap. Pada waktu Belanda menjadikan Cilacap ini sebagai kompensasi perang atas Perang Diponegoro. Jadi pemerintahan dari Cilacap ini kemudian diambil alih oleh Belanda. Nah, sebagai konsekuensi dari diambil alihnya pemerintahan, otomatis perlu adanya pusat pemerintahan. Nah, Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, terus kemudian dibangunlah pusat pemerintahan. Jadi setelah selesai Perang Jawa, itu kemudian Gubernur Jenderal Van den Bosch itu melakukan upaya untuk menutup defisit anggaran akibat kerugian perang yang ditimbulkan oleh Perang Jawa. Salah satunya adalah sistem kultur stelsel. Hal ini tentu saja membuat Cilacap semakin ramai. Bukan hanya warga pribumi saja, namun warga timur asing dan orang Eropa turut berkembang di Cilacap. Pembangunan gedung pergudangan, pusat hiburan orang Eropa, hotel, gereja, hingga pemakaman pun mulai ada di Cilacap. Cilacap yang memiliki keistimewaan tersendiri karena sebagai wilayah pelabuhan yang direncanakan untuk strategi mobilisasi militer dan logistik. Untuk menunjang pemerintahannya, dibangunlah gedung pemerintahan administrasi dan rumah dinas untuk asisten residen yang berasal dari Eropa tersebut. Jadi gedung asisten residen ini satu paket dengan dua gedung di sebelahnya. Di sebelahnya yang sekarang menjadi rumah dinas Kepala Kejaksaan itu merupakan asisten residen Wuning atau rumah dinas dari asisten residen. Dan di sebelahnya yang sekarang menjadi TK Adiaksa itu juga merupakan dari bagian dari gedung asisten residen ini. Nah, sedangkan gedung Disporapar ini sejak pertama kali dibuat sampai sekarang masih berfungsi sebagai perkantoran. Gedung yang saat ini berdiri kokoh di Jalan Ahmad Yani tersebut menjadi saksi penting bagi berbagai peristiwa bersejarah di Cilacap. Gedung asisten residen menjadi saksi kunjungan penting dari Gubernur Jenderal Dominic Seck d'Erens yang mendampingi Pangeran Hendrik, putra dari Raja Willem II yang datang dari Belanda tahun 1837. Dan Cilacap itu untuk peresmian Kaliasa. Nah, diperkirakan peresmian itu di sekitar gedung ini. Menjadi saksi ganasnya wabah penyakit malaria. Jadi wabah malaria ini beberapa gedung difungsikan sebagai rumah sakit darurat. Termasuk di depan gedung ini itu ada Hotel Bellevue yang sekarang jadi Hotel Wijaya Kusuma. Ini dulu pada waktu wabah malaria juga dijadikan untuk rumah sakit sementara. Menjadi saksi peresmian lapangan tenis pertama di Cilacap. Pada tanggal 22 Mei 1909, Kabupaten Cilacap memiliki lapangan tenis pertama. Salah satu saksi penting di dalam yang menjadi bagian dari gedung asisten residen ini adalah untuk pertama kali Cilacap mempunyai lapangan tenis. Asisten residennya adalah Markus Hertz. Menjadi saksi pendudukan Jepang dan evakuasi orang Eropa keluar Jawa. Pada masa penjajahan Jepang, Cilacap merupakan daerah penting yang harus dikuasai karena peran vital pelabuhan sebagai jalur evakuasi. Sebanyak 13 dari 25 kapal yang mengevakuasi orang Eropa menuju ke Australia tenggelam di perairan Nusa Kambangan. Di antaranya tenggelam di depan gedung asisten residen. Belanda melalui Nika turut serta membonceng tentara sekutu untuk mengambil alih daerah kolonialnya kembali. Namun upaya ini mendapat perlawanan dari tentara Indonesia. Cilacap pada masa bersiap merupakan wilayah yang terkena strategi bumi hangus oleh pejuang Indonesia. Pasca Indonesia merdeka, di mana di dalam periode atau masa tersebut terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa etnis-etnis tertentu di Indonesia ya, terutama orang-orang yang dianggap merupakan kolaborator atau mereka yang pernah bekerja sama dengan
pemerintah Belanda atau pemerintah Jepang pada masa lalu. Atau yang terjadi di Cilacap misalnya itu terjadi hanya penjarahan saja seperti itu. Gedung yang telah melewati berbagai peristiwa ini selanjutnya telah ditetapkan menjadi cagar budaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Gedung ini merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi saksi bisu banyaknya peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan Cilacap. Sebagai generasi penerus bangsa, kita berkewajiban untuk melindungi dan menjaga cagar budaya yang ada, serta jangan sekali-kali melupakan sejarah.